tahun. Misalnya ya, tahun 2021 penduduknya berapa? Awal tahun ya. Awal tahun 2021 katakanlah penduduknya 10.000. Kemudian ada penambahan 100 orang. Nah, berarti 100 per 10.000 kali 100%. Itu yang disebut dengan rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun. Nah, pertambahan penduduk itu bisa dirumuskan sebagai jumlah kelahiran dikurangi jumlah kematian ditambah jumlah orang yang masuk atau imigran dikurangi jumlah orang yang keluar. Jelas ya, pada suatu daerah pertambahannya ya dari lahir berapa yang mati, berapa yang masuk, berapa dikurangi yang keluar. Nah, itu berarti jumlah pertambahan dalam 1 tahun dibagi penduduk awal tahun kali 100%. Oke. Kalau rata-ratanya nanti total jumlah rata-rata dikurangi rata-rata pertumbuhan dibagi jumlah tahun data. Nah, ini nanti ada contohnya, saya berikan contohnya langsung. Ini ada simpangan baku atau standar deviasi, rumusnya adalah seperti ini. Standar deviasi sama dengan akar ya, dari sigma XI adalah nilai data dikurangi data rata-rata kuadrat, itu dijumlahkan dibagi dengan N-1. Nah, bagaimana penerapan dari rumus ini nanti kita lihat di contoh. Misalnya seperti ini ya. Untuk menghitung suatu pertumbuhan kita harus punya data ke belakang ya. Ini misalnya tahun perencanaan itu dilakukan atau disebut awal tahunnya adalah 2010. Nah, kita harus punya data ke belakang. Ini contohnya ke belakang 6 tahun sampai 2005. Kita punya data jumlah jiwa di Desa Kalibuntu itu penduduknya ada 1.734 sampai dengan 2.501. Kalau dia dari angkanya dari tahun ke tahun ini ada pertambahan ya. Dari 1.734 awalnya sampai 2.501. Ya tidak selalu bertambah ya, kadang-kadang ada yang tetap, kadang-kadang berkurang tergantung. Kondisi pandemi yang seperti kemarin bisa saja jumlah pertambahan jiwanya ini tetap ya, karena yang meninggal cukup banyak meskipun ada kelahiran sehingga tidak mengalami pertambahan dalam 1 atau 2 tahun. Itu bisa terjadi ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kalau dilihat dari rumus yang tadi bahwa ya, pertumbuhan penduduk pada tahun 2006, misalnya 2005 kita tahu jumlahnya sekian, 2006 sekian, maka pada tahun 2006 adalah jumlah penduduk 2006 dikurangi 2005 dibagi jumlah penduduk 2025 kali 2005 ya, sorry, kali 100%, ini adalah 5,88%, ini adalah pertumbuhan penduduk 2006. Begitu juga kalau kalian mau ngitung pertumbuhan penduduk 2010, maka sama dengan ya, 2501 dikurangi 2345 dibagi 2345, ketemu 6,65%. Nah, ini kita rata-ratakan ya, pertumbuhannya sehingga rata pertumbuhan penduduk dari tahun 2005 ke 2010 adalah 7,64 rata-ratanya. Dari sini kita akan dapatkan data seperti ini kan. Tahun awal 2010 yang tahun di mana kita akan melakukan proyeksi. Tahun data dari 2005 ya. Nah, tahun perkiraan kita tergantung mau ke depan berapa ya. Mau ke depan berapa. Misalnya kita mau ke depan 10 tahun. Nah, berarti kalau tahun awalnya 2010, 10 tahun ke depan nanti tahun proyeksinya adalah 2020. Nah, 2020 ke depannya. Kalau sekarang tahun awalnya kita anggap 2022, proyeksi 10 tahun ke depan berarti tahun proyeksinya adalah 2032. Nah, dari data yang tadi kita hitung ya, kita tahu tahun awalnya 2010, jumlah penduduk awal adalah 2.501, rata pertumbuhan penduduk 7,6%. Maka kita bisa hitung pertumbuhan penduduk per tahun dari, atau jumlah penduduk per tahun dari 2011 sampai 2020 dengan menggunakan 3 metode, aritmatik, geometrik, maupun eksponensial. Kita lengkapi kolomnya ya. Yang pertama aritmatik dengan rumus yang ada di sini.
PT sama dengan P0 kali 1 plus N kali R, maka 2011 ketemu sekian ya. P0-nya berapa? P0-nya, jumlah penduduk P0 berarti 2501 ya. Kemudian ke depan N-nya berapa? 1 tahun ya. Rata pertumbuhan 7,6. Berarti N-nya 1 tahun. Karena hanya maju 1 tahun dari 2010 ke 2011. Ketemu 2692. Kemudian 2012 N-nya 2, maju 2 tahun, ketemu 2883. 3 tahun 3074 dan seterusnya sampai 10 tahun. 2020 ketemu 4411. Jadi ini adalah data proyeksi dari data 2010 ya, dengan pertumbuhan rata-rata 7,6% menggunakan rumus aritmatik. Kolom yang pertama ini ya. Proyeksi jumlah penduduk dari 2011 ke 2020 menggunakan data tahun 2010, ya, jumlah penduduknya 2501, pertumbuhan rata-ratanya 7,6%. Dengan cara yang sama, kita bisa menghitung dengan rumus pertumbuhan geometrik. Pertumbuhan geometrik, nah, berapa nilainya? Agak berbeda angkanya. Awalnya kebetulan sama ya, mirip tapi terakhir berbeda. Tahun 2020 kalau menggunakan rumus pertumbuhan penduduk geometrik kita mendapatkan nilai 5.221. Kalau menggunakan rumus eksponensial nilainya lebih besar karena eksponen ya. Pertambahannya dikatakan eksponensial itu cepat melejit gitu ya. Nah, berdasarkan data yang ada kita mendapatkan proyeksi seperti ini ya. Mulai dari 2.700 di tahun 2011 ya, merambat 2.914 di tahun 2012 sampai dengan 5.368 di tahun 2020. Nah, jadi kita sekarang punya data jumlah penduduk mulai dari 2011 sampai 2020 dengan menggunakan rumus aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Ini data kita ya. Hasil analisis berdasarkan rumus yang ada di atas ini dari data yang ada di kiri atas. Ya. Oke, dari sini apa yang bisa kita lakukan adalah menghitung standar deviasi masing-masing rumus, masing-masing metode. Kita cari yang pertama dulu, standar deviasi dari metode aritmatik. Nah, contohnya seperti ini. Menghitung simpangan baku atau standar deviasi setiap metode. Yang aritmatik kita bisa cari ya tadi, yang sini. Kita rata-ratakan dulu jumlah penduduk mulai dari 2011 sampai 2020 ketemu 3.074. Nah, kebetulan ada angka yang sama di sini, kebetulan saja. 3.074. Sehingga padahal kita tahu rumusnya ya, standar deviasi sama dengan akar sigma dalam kurung XI min XR kuadrat dibagi N min 1. Nah, kita mencari XI min XR-nya untuk setiap tahun. Ya. Tahun 2011, maka XI-nya berapa? 2692. Dikurangi 3074, nah, XR-nya kan rata-rata ya. Dikurangi 3074, kan min. Tapi karena dikuadratkan, maka nilainya sama dengan plus 145.924. Sehingga kalau data 2013, di mana XI-nya 3074, XR-nya 3074, dikurangi kan 0. Ya. Dikuadratkan, ya nilainya sama dengan 0. Begitu juga seterusnya, sampai 2020, XI-nya 4.411 dikurangi XR-nya 3074, dikuadratkan nilainya adalah 1.787.569. Nah, ini kalau kita jumlahkan ketemu 5.259.745 jumlahnya. Maka nanti kalau menggunakan rumus ini berarti jumlah ini ya, sudah ketemu jumlahnya dibagi dengan N-nya adalah 10 min 1 berarti 9 diakarkan. Nah, 5 juta sekian ini dibagi 9 diakarkan menggunakan rumus ini ya.
Mohon izin video saya off-kan dulu ini karena internetnya nggak stabil. Ini. Oke. Oke. Ya. Dari sini akhirnya kita dapatkan simpangan baku atau standar deviasi untuk metode aritmatik dengan data yang ada ini ketemu 766,7 ya, 766,7 ya. Ketemunya sekian ya. Oke. Dengan cara yang sama kita menghitung simpangan baku untuk metode geometrik. Caranya sama persis dengan yang saya ceritakan tadi di aritmatik ya. Kita hitung dulu ya, XI min XR kuadrat, kita hitung per tahunnya seperti apa, kita jumlahkan. Ketemunya adalah 12 juta sekian. Baru dibagi 9 min 10 min 1 ya. Akhirnya ini setelah kita bagi diakarkan ketemu 1167,9. Ini standar deviasi untuk metode geometrik. Yang ketiga, kita hitung simpangan baku untuk metode eksponensial. Ya, metode eksponensial kita hitung ya. Dengan cara yang sama, ketemu standar deviasinya 1249. Ya, kalau kita kembali ke sini, yang sebelumnya 1100 sekian, bahkan sebelumnya 766, sekian, berarti kesimpulannya dari tiga tersebut, mana yang paling rendah standar deviasinya adalah yang metode aritmatik. Berarti prediksi jumlah penduduk pada tahun 2020 diambil dari metode simpangan baku terkecil, yaitu metode aritmatik. Kita tahu, kita sudah menghitung bahwa di metode aritmatik, kita mendapatkan jumlah penduduk 2020 adalah 4.411. Nah, maka itu yang kita dapatkan ya. Jumlah penduduk di Desa Kalibuntu pada tahun proyeksi yaitu 2020 kita dapatkan 4.411. Oke. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Jadi ada tiga cara ya. Aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Jadi proyeksi ya, karena ini proyek juga kita proyeksikan, karena kalau perencanaan misalnya kita mulai merencanakan tahun 2022 ya harapannya kan hasil perencanaan kita bisa dimanfaatkan sampai 10, 15 atau bahkan 20 tahun ke depannya. Jadi kekuatan instalasi misalnya karena ini berkaitan dengan jaringan perpipaan air bersih misalnya, kalau pipanya menggunakan pipa yang bagus ya mungkin sampai 20 tahun ke depan diharapkan layanannya masih prima ya. Nah, maka kita boleh menggunakan proyeksi untuk 20 tahun ke depan. Dan nanti tergantung ya, tergantung nanti ada standarnya, kapan kita menggunakan 10, 15, atau 20 tahun. Baik, kalau dari sini nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan, sudah ketemu ya, 4.411. Kemudian kita coba menghitung kebutuhan air ya. Jadi sudah tahu jumlah penduduk hasil proyeksinya, kita tahu nanti bagaimana cara menghitung kebutuhan air untuk tahun yang diproyeksikan 2020. Jumlah air yang dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga yang pertama berarti domestik ya. Industri, penggelontoran kota dan lain-lain. Keperluan bisnis ya. Penggelontoran itu yang dimaksud ya kalau ada saluran-saluran yang tersumbat harus ada pembuangan ya. Loss ya, berarti itu juga harus dihitung. Tapi prioritasnya khususnya untuk domestik ya. Dan non-domestik serta kebutuhan air untuk mengganti kebocoran. Kebocoran itu bisa kehilangan, bisa karena permasalahan, berbagai permasalahan lah ya. Artinya tidak 100% dari sumber yang ada yang kita alirkan semua mengalir ke konsumen. Nah, ada kehilangan-kehilangan ya. Salah satunya adalah karena kebocoran. Itu harus di-cover berapa persen. Nanti kita lihat. Jadi ada berapa faktor yang menentukan sebenarnya. Berapa sih jumlah konsumsi air bersih per orang per hari. Ya. Itu sangat tergantung pada 5 hal ini ya. Iklim, kalau terlalu panas berarti lebih banyak. Kebutuhan minum, mandi, dan lain sebagainya lebih besar. Kemudian ukuran luasan kota, apakah desa, kecamatan, kota kecil, sedang, besar, bahkan metropolitan, beda-beda. Karena pola hidupnya, gaya hidupnya beda-beda. Kalau kota besar mungkin sebagian besar orang punya kendaraan mobil ya.
Nah, berarti butuh untuk mencuci mobil sehingga itu juga nanti dicaskan gitu ya. Dicaskan terhadap kebutuhan per orang per hari. Oke, masalah lingkungan ya. Seperti yang tadi kekeringan terus kemudian apa namanya? Kemarau panjang. Nah, ini juga menentukan bagaimana pattern konsumsi air bersih. Yang berikutnya industri dan perdagangan bisnis ya. Berapa besar dari suatu daerah komponen industrinya? Berapa jumlah pabrik ya? Berapa jumlah area bisnis, pasar dan lain sebagainya ya. Beda nanti dengan daerah-daerah yang hanya mungkin hunian gitu ya. Nah, pasti akan berbeda. Dan ciri-ciri penduduk, nah ini juga berdasarkan wisdom misalnya, kearifan lokal dan lain sebagainya. Itu menentukan konsumsi air bersih per hari ya, per orang. Ini contoh ya. Kalau tadi itu sifatnya orang, ini sudah sifatnya unit ya, unit atau komponen yang ada dalam sistem jaringan air bersih. Alokasi persentase pelayanannya. Misalnya ya, kalau kita punya hidran umum, paling tidak tergantung dari hasil studi atau kebijakan, diperbolehkan diberikan 20-40% daerah pelayanan. Artinya apa? Kalau satu desa itu pelayanannya 100% misalnya, maka untuk hidran umum diperbolehkan maksimal 40%. Karena kalau lebih dari itu ya bisa rugi nanti ya penyediaan air bersihnya karena sebagian besar dipakai untuk hidran umum. Jadi gampangnya ada gendong indit gitu ya. Antara yang tidak berbayar karena hidran umum rata-rata kan digratiskan sama yang berbayar. Dan satu hidran pun juga pelayanannya harus terbatas, jangan sampai satu hidran dikeroyok orang 200-300, nah, antrinya panjang, terlalu panjang. Di sini ada tingkat pelayanannya dibatasi bahwa satu hidran itu ya 50-100 jiwa. Kalau kurang dari 50 ya memang agak merugi ya. Nah, tapi untuk daerah-daerah tertentu ya bisa juga ya. Kalau ada suatu area yang terpencil itu, terus di situ ada aliran air yang dikelola, tapi yang terpencil ini tidak mampu untuk membayar, ya terpaksa harus dikasih hidran umum supaya ada akses terhadap air bersih. Sambungan rumah, nah, juga tergantung hasil studi dan kebijakan daerah. Diharapkan sambungan rumah 60-80% kalau kita punya sistem jaringan air bersih. Karena ini nanti yang bayar ya, diharapkan yang bayar. Berapapun besarnya itu ya, tergantung tarifnya, tergantung pada sistem pengelolaannya. Kalau ada instalasi atau sistem jaringan air bersih yang disediakan dan dikelola oleh masyarakat, yang disebut biasanya dengan HIPAM ya, Himpunan Pengelola Air Minum, ya murah, karena dikelola masyarakat sendiri ya. Biasanya ini awalnya merupakan bantuan dari pemerintah. Pemerintah membantu dalam bentuk sumur, dikasih pompa, dikasih reservoir, kadang-kadang juga dikasih pipa jaringannya. Nah, nanti masyarakat tinggal iuran untuk membuat sambungan rumah. Dari pipa utama ke sambungan rumah, bayar itu ya. Nah, baru kemudian dikelola setiap bulannya ada iuran. Apakah tetap atau tergantung pemakaian? Biasanya tergantung pemakaiannya. Tapi yang jelas itu lebih murah dari kalau dikelola oleh pemerintah daerah seperti PDAM. Oke. Nah, ini akan logis kalau sambungan rumah yang berbayar itu kurang lebih 60-80% dari total yang ada di sistem. Oke, tingkat pemakaian air berdasarkan kategori kota ini. Ini seperti yang saya katakan tadi. Kalau kecamatan ya 100 liter per orang per hari. Tapi kalau sudah kota besar, seperti Malang ini termasuk kota besar, 170 liter per hari per orang ya. Tapi kalau sudah metropolitan itu hampir 2 kali lipat. Surabaya, Jakarta itu kebutuhan per orangnya hampir 2 kali lipat dibanding kecamatan. Jangan lupa ada suatu unit yang penting ya, pemadam kebakaran. Ini juga harus dicadangkan air yang ada, jangan dihabiskan semua untuk sambungan rumah dan hidran. Jadi harus ada cadangan di reservoir atau di kebutuhan domestik 5%. Kurang lebih nanti di reservoir harus ada cadangan. Jadi kalau punya reservoir, jangan sampai karena ada jam puncak dihabiskan, jangan ya. Harus disisakan paling tidak 20%. Ini untuk jaga-jaga apabila ada kebakaran yang tidak dikehendaki, tiba-tiba ada kebakaran gitu ya. Nah, ini masih punya air 20% di hidran umum untuk kebakaran bisa dipakai.
Oke, ini adalah JUPNI sistem penyediaan air bersih menurut Kim Praswil ya. Nah, ini kotanya dibagi, kapan dikatakan pedesaan kalau penduduknya hanya 3.000 atau kurang dari 20.000. Kota kecil 20 sampai 100, sedang 100 sampai 500. Kemudian ada sedang, medium, besar ya. Besar, metropolitan. Tergantung. Jadi kalau kalian nanti akan merencanakan suatu sistem penyediaan air bersih di tingkat kecamatan, misalnya ya tinggal dihitung aja. Penduduknya berapa, nanti kategorinya masuk yang mana. Karena di sini ada kriteria-kriteria dengan batasan-batasan yang sedikit berbeda ya. Ya mirip-mirip lah, contoh misalnya ya. Kalau kota sedang rata-rata jumlah sambungan, jumlah orang per sambungan rumah itu bisa sampai 6. Kalau kota pedesaan 4 sampai 5 ya. Kemudian volume reservoir kalau kota sedang harus lebih besar, sementara di pedesaan boleh lebih kecil ya. Karena akses jalan menuju air tanah juga lebih gampang. Kemudian persentase sambungan rumah dan hidran umum di kota besar sambungan rumah lebih besar, artinya yang digratiskan lebih sedikit ya. Tapi kalau di pedesaan ya lebih besar sedikit lah yang digratiskan. Oke, nah ini sama ternyata. Nah ini kebutuhan air rumah tangga domestik menurut ukuran kota, menurut SKSN air bersih ya. Mulai dari kota pusat pertumbuhan, ini yang masih desa ya, kemudian kecamatan, kota kecil, sedang, besar, sampai dengan metropolitan. Malang itu sudah masuk besar ya. Karena satu kota kita yang kecil ini penduduknya sudah hampir 1 juta. Kalau ditambah mahasiswa yang kos, ya sudah lebih ya. Sudah metropolitan. Cuman karena yang menetap kurang ya. Kurang dari 1 juta ya dianggap sebagai kota besar. Nah ini kebutuhan airnya sangat bervariasi. Bahkan kota yang pusat pertumbuhan desa banget itu ya. Nah ini 30 liter per orang per hari cukup ya. Oke. Nah, tadi yang domestik ya, yang domestik. Nah, ini yang non domestik. Non domestik misalnya untuk kebutuhan sosial, gereja, masjid, ya, puskesmas, sekolah dan rumah sakit ini ada kebutuhannya untuk berapa orang gitu ya, per liter per hari. Ya, masjid diharapkan ada 100 orang. Kalau kapasitasnya ya ini rata-rata ya 30 karena untuk wudhu. Kemudian puskesmas lebih banyak, rumah sakit lebih ya. Nah, kalau industri lebih besar ya. Rumah makan ini perkiraan saja. Nah, kalau industri tergantung jenisnya, harus ada survei. Harus ada survei. Kalau industri yang banyak menggunakan air tentunya ya kebutuhan perharinya kan lebih besar. Contoh ya, industri tekstil, di mana untuk pencelupan pewarnaan itu besar banget ya. Industri karet, ini pabrik karet ya. Beda mungkin industri tahu, misalnya makanan ya, makanan minuman itu besar juga. Beda misalnya dengan industri garment, ya, kebutuhan airnya ternyata lebih banyak untuk karyawannya saja. Nah, pasti jauh lebih kecil. Tergantung, itu butuh survei dan butuh data. Oke, ini sama ya dari DPU Cipta Karya, ini contoh ya, yang tadi, contoh di kota kecil, sedang, besar, dan metro. Beberapa klasifikasi kebutuhan air, baik domestik maupun non-domestik. Nah, sekarang kita coba hitung ya, kebutuhan air total, kembali lagi ke data yang tadi ya. Desa Kalibuntu tahun 2020 jumlah penduduknya 4.411. Ini kalau dikatakan desa ya sudah lebih cukup maju ya karena lebih dari 3.000 ya. Tapi ya masih di bawah kota yang ini ya, kota kecil ya, di bawah 20.000 ya. Bagaimana cara menghitung kebutuhan air domestik? Air domestik berarti karena jumlah penduduknya kurang dari 20.000 jiwa, kita asumsikan berdasarkan standar kebutuhan air per orang per hari sama dengan 100 liter. Sehingga kebutuhan domestik sehari-harinya adalah 4.411 kali 100 liter. Maka akan ketemu 441.100 liter per hari. Nah, per orangnya sudah hilang. Oke. Saya lanjutkan ya, ini juga berdasarkan standar ya bahwa kalau tidak ada data yang valid atau yang real di lapangan,
kita bisa menghitung kebutuhan non-domestik. Artinya data valid itu apa? Kalau kalian misalnya punya data satu desa, kan bisa dihitung ya. Masjidnya berapa, gereja berapa, sekolahan berapa. Kemudian kalau di desa tersebut ternyata ada pabrik tahu dan tempe, berapa jumlahnya. Nah, lebih real lagi kalau tahu kebutuhan untuk satu pabrik tahu atau tempe itu berapa liter per hari. Tinggal mengalihkan saja ya, tinggal mengalihkan kebutuhan non-domestiknya akhirnya ketemu ya. Berdasarkan standar yang tadi, akhirnya ketemu. Kalau tidak, kita bisa mengasumsikan bahwa kebutuhan non-domestik itu kurang lebih adalah kebutuhan 30%, 15-30 dari kebutuhan domestik. Ya kita ambil yang maksimal lah untuk amannya. Misalnya kita ambil 30%, berarti QND sama dengan 0,3 kali 441 100, berarti 132.000 kurang lebih liter per hari. Non-domestik. Nah, tadi ada kebutuhan lain ya. Hidran umum, kita asumsikan 30 liter per orang per hari. Kalau ini kan masih kita asumsikan semua orang ya mendapat akses ke hidran umum. Ini nanti bisa dipresentasikan lagi. Sebenarnya berapa persen ya. Sehingga QHU sama dengan 30 kali jumlah penduduk, proyeksi ketemunya sekian. Plus yang terakhir, kehilangan air rencana atau pasang baru. Air rencana, pasang baru, kebocoran, dan lain sebagainya, diasumsikan 20-25% dari kebutuhan harian rata-rata. Kita jumlah dulu tadi, ya, kebutuhan harian rata-rata, QND sama plus QD plus QND adalah sekian ya. Domestik, non-domestik ketemu sekian. Maka QHA ini 20% kali QRT sama dengan 114. Setelah itu baru kita jumlahkan secara keseluruhan ya. Total adalah QND, QD, QND, QHU, QHA. Ketemu sekian. Sehingga untuk daerah Kalibuntu pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk 4.411, kebutuhan sehari-harinya adalah kurang lebih 820.000 liter per hari atau 820 meter kubik per hari. Nah, ini angka ini nanti yang kita gunakan untuk merencanakan misalnya apa? Besarnya reservoir ya. Terus kemudian kita cross check ini dengan debit andalan dari sumber. Sumber yang digunakan seharinya dapat menghasilkan berapa meter kubik. Nah, kalau sumbernya ternyata 2.000 meter kubik per hari berarti aman ya. 2 kali lipat lebih dari kebutuhan. Nah, berarti aman. Kalau ternyata sumbernya kurang gimana? Ya harus mencari sumber tambahan. Oh, mungkin untuk Desa Kalibuntu karena sumbernya kecil-kecil butuh pengalirannya dari 2 sumber penyediaan air bersihnya. Kalau terpaksa nggak ada bagaimana? Ya mungkin terpaksa harus pompa ya, dari air tanah. Atau kalau dari sungai, nah kalau sungai kan kapasitasnya besar ya. Hanya saja mungkin airnya agak kotor. Sehingga perlu sistem pengolahan air bersih. Jadi harus ada instalasi dulu di depan. Nah ini ya. Ini kemudian nanti tolong dipelajari sendiri ya. Nah, ini mungkin nggak banyak-banyak lah. Karena kalian juga mungkin banyak yang harus dikerjakan ya. Barangkali juga masih ada yang tadarus, silakan nanti dilanjutkan. Nanti belajar mandiri saya bagikan materinya tentang fluktuasi pemakaian air bersih. Fluktuasi pemakaian air bersih sangat tergantung pada jam puncak ya. Bagaimana jam puncak itu akan dilayani. Jam puncaknya kalau lihat dari pattern kehidupan kita ya apa? Paling banyak membutuhkan air kapan? Ya, pada saat pagi hari di mana orang banyak yang bangun, mandi karena keperluan untuk persiapan ke kantor, ke sekolah, kerja, dan lain sebagainya ya. Itu adalah merupakan jam puncak di pagi hari. Nah, nanti pada saat siang hari kan sudah tidak ada keperluan mandi, tinggal minum, dan lain sebagainya yang kecil-kecil ya. Nanti ada lagi pada saat malam atau sore pada saat pulang kali. Berarti debit harian maksimum dan debit jam puncak nanti akan berbeda. Kalau yang tadi itu adalah kebutuhan air ya, rata-rata dalam sehari. Dalam sehari sekian. Nah, nanti dibagi ya.
ternyata tidak setiap jam sama ya, tergantung kurvanya jam puncaknya seperti apa. Artinya apa? Pada saat nanti jam-jam di mana banyak orang tidak membutuhkan air karena aktivitasnya, ya, atau dalam aktivitasnya, maka sebenarnya air tersebut dapat disimpan ya, di dalam reservoir, sehingga pada saat jam-jam puncak nah, itu dikeluarkan untuk melayani kebutuhan maksimum harian. Itu yang dimaksud seperti itu. Sehingga reservoir nanti bisa dihitung berdasarkan debit harian maksimum dan debit jam puncak. Sehingga pelayanan air bersihnya bisa selama 24 jam tanpa putus. Artinya ada kan kadang-kadang karena jam puncak tiba-tiba aliran airnya putus ya. Karena tidak mampu lagi ya, reservoirnya langsung habis, sumbernya terlalu kecil ya, melayani hanya di daerah hulu. Daerah hilir sudah tidak kebagian. Nah, bisa terjadi demikian ya. Kalau desain reservoirnya salah ya. Jadi memang harus perlu dihitung ya. Neraca ketersediaan dan kebutuhan air ini sangat penting. Berapa jumlahnya dari sumber, berapa sumber yang ada, bagaimana kebutuhan harian masyarakat yang dilayani, dengan pattern kehidupan seperti apa, sehingga nanti debit harian maksimum ini juga harus di-cross-check dengan debit jam puncak. Baru dari situ kita bisa merencanakan seberapa besar dan berapa jumlahnya reservoir yang harus disediakan. Selain untuk itu, yang perlu saya ingatkan tadi kan, 20%-nya adalah untuk cadangan pemadam kebakaran. Nah ini ya, itu yang dimaksud nanti fluktuasi pemakaian air bersih di modul yang berikutnya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Ini karena malam, nggak lama-lama dulu, nanti saya bagi semua lah. Saya lupa itu, janji-janji terus saya ketua kelas, termasuk tugas ya. Tugasnya saya tunjukkan dulu ya. Tugas kelompok ya, tugas kelompok. Taruh mana kemarin ya? Ini saya stop dulu ya, stop saya. Saya carikan dulu. Perhitungan ya. Sekarang tanggal 7 ya. Ya agak santai lah, nanti saya beri waktu untuk tugasnya 1 minggu lebih ya. Itu tugas yang pertama ya ini. Yang lain sudah mengumpulkan ini ya, saya lupa. Untuk kelas kalian ternyata ketinggalan ya. Mohon maaf ya. Jadi tugasnya ini nanti kalian kerjakan secara kelompok. Kemarin kan udah bentuk kelompok ya. Oke. Ini nanti tolong tugasnya bersambung ya. Tugasnya bersambung artinya apa? Tugas atau data yang kalian dapatkan di kelurahan ini ya, tolong nanti disimpan ya. Minimal 3 tahun terakhir datanya. Kalau lebih seperti yang tadi sampai 6 tahun ya, 10 tahun oke, itu lebih bagus ya. Tugas dikerjakan secara kelompok, dibuat dalam bentuk presentasi PowerPoint ya. Tidak ada batasan lah ya. Jadi judul lokasi proyek nanti kita ini kan mengarah kepada proyek penyediaan air bersih, membuat sistem jaringan air bersih. Jadi saya harapkan paling tidak kalian menambahkan peta lokasi kecamatan lah, dalam skala yang bisa dibaca, terserah mau dapatkan dari Google Google Earth ya, atau mau mendapatkan mungkin dari hasil jurnal dan lain sebagainya. Yang penting ya bisa dibaca lah, satu kecamatan kan nggak terlalu besar. Nah, sehingga kelihatan nanti perumahannya ada di mana, jalan, sumber, fasilitas lainnya. Sumber itu boleh di kecamatan itu atau mungkin agak keluar, silakan. Silakan dicari, ada yang ada data sekian. Berarti apa? Kalau mencari data peta yang seperti ini ya, peta-peta existing yang ada ya, terutama yang berkaitan dengan irigasi, terus keperluan lagi apa untuk air bersih dan lain sebagainya. Data jumlah penduduknya per desa atau per kelurahan minimal 3 tahun terakhir. Kalau lebih banyak lebih bagus, 5 tahun terakhir silakan. Tidak harus mulai 2021 ya, kalau adanya 2020 ke belakang ya silakan. Tapi lebih baik agak ke sini, jangan nanti 2005 belakang kejauhan ya. Nah, data jumlah penduduk ini per desa per kelurahan bisa
didapatkan dari data BPS ya, Badan Pusat Statistik suatu kota kabupaten. Nah, nanti itu ada breakdown-nya sampai kecamatan. Kemudian juga di area tersebut saya harapkan ada data fasilitas umum atau bisnis. Yang seperti tadi saya sampaikan, berapa masjid, berapa sekolah, berapa puskesmas misalnya, kalau puskesmas satu kecamatan. Kemudian kalau ada bisnisnya, atau mungkin ada industrinya, ada berapa, jenisnya apa, pasar misalnya. Ya. Kemudian yang E, data sumber air dari wilayah kecamatan yang dikaji. Oh, ternyata di kecamatan itu ada sumber, debitnya sekian. Nah, disebut dengan debit andalan ya. Nah, debit andalan adalah debit yang sepanjang tahun tidak mati sumbernya ya. Nah, itu bisa dicari data. Jadi saya harapkan kalau ada data petanya, juga ada data-data yang lain, jadi nyambung gitu ya. Karena ini nanti kita pakai terus sampai akhir semester untuk perencanaan sistem jaringannya. Yang F, ya, kalau ada foto-foto yang relevan pada area kajian, silakan. Ada foto sumber, foto jalan, dan lain sebagainya ya. Kalau mungkin sudah ada existing ya, HIPAM, satu kecamatan katakanlah 10 desa. Oh, yang 3 kecamatan, 3 desa sudah ada HIPAM-nya, Pak. Ada fotonya, silakan. Nanti yang dikaji adalah yang sisanya, yang 7 desa. Nah, itu nanti kalian kerjakan secara kelompok, ya. Nanti diemailkan paling lambat minggu depan, ya, 1 minggu dari sekarang ya, dengan format penamaan, file, kelas, kelompok, dan judulnya apa. Judulnya gampang lah, misalnya rencana pengembangan air bersih ya, jaringan air bersih di kecamatan A, kabupaten B, misalnya begitu ya. Judulnya boleh seperti itu. Nanti kita pakai terus judul itu, cuman kita tambahkan ya. Yang pertama kita dapat datanya dulu, nanti yang kedua kita mungkin akan menghitung debit andalan. Yang berikutnya lagi, nanti kita proyeksi jumlah penduduk dan kebutuhan air pada tahun, tergantung data Anda seperti apa ya. Kita proyeksikan 10, 15, atau 20 tahun ke depan. Itu tugasnya kurang lebih. Nanti ini akan saya bagikan melalui ketua kelas, Mas Febri ya. Oke. Sama yang PowerPoint-nya saya bagikan sampai yang hari ini, mungkin sampai minggu depan ya. Nah, saya bagikan juga supaya kalian bisa mempelajari lebih awal ya. Oke. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan, silakan. Masih ada waktu 5 menit lagi. Silakan kalau ada pertanyaan. Permisi mau tanya. Silakan. Untuk itu tugasnya kan ada sumber. Itu sumber yang dimasukkan itu sumber apa aja? Misal kalau di pegunungan ada banyak kan ya Pak ya? Ya. Di pegunungan kan gimana? Ada salah satu aja. Artinya kan gini, kalau kita gunakan misalnya ya, Kota Malang itu kan nggak punya sumber yang gede ya. Kalau kalian lihat Kota Malang, air bersihnya malah berasal dari batu ya, karena di pegunungan ya. Ada juga yang dari Wendit gitu ya, yang punya kabupaten yang cukup besar itu dipakai oleh Kota Malang. Kota Malang sendiri sumbernya gimana? Ada kecil-kecil banget. Nah makanya kadang-kadang satu kota itu sistem jaringannya kan terkonek satu sama lain ya. Ada yang menggunakan sumber dari batu, ada yang menggunakan sumbernya dari Wendit, ada yang sumber memang ada di Kota Malang sendiri, tapi itu kecil-kecil karena tidak mencukupi mengambil dari luar. Kalau di daerah pegunungan, area kecamatannya di pegunungan, ada sumber ya, syukur ya. Kan tinggal mengalirkan nanti, tinggal memilih sumber mana yang terdekat dengan perumahan penduduk satu itu ya. Yang kedua ya datanya nanti dilihat lah. Yang paling besar yang mana, yang mencukupi yang mana. Ternyata yang dekat dengan perumahan penduduk kecil Pak sumbernya, tidak memenuhi kebutuhan penduduknya itu kurang lebih 1 hari karena penduduknya agak besar, butuhnya kurang lebih 1.000 meter kubik. Sumbernya hanya 500, berarti harus ada sumber yang lain. Nah, sumbernya yang agak jauh berapa? Wah, itu ada 3.000, ya sudah pakai itu. Sehingga nanti pipa transmisinya dari sumber ke reservoir sebelum dibagi atau sistem pengelola air bersih kalau perlu dijernihkan dulu ya. Nah, itu berarti agak panjang nanti pipa transmisi namanya. Baru nanti pipa distribusinya dari situ ke penduduk tetap dekat. Jadi dipilih saja nanti ya kalau sumbernya banyak. Kalau sumbernya nggak ada, terpaksa harus pakai dari sungai. Kalau seperti di Surabaya kan susah dari sungai atau dari mana rawa ya. Memang agak berat
Karena harus ada instalasi pengolah air bersihnya dulu. Nah, ini yang agak berat ya. Harus ada itu dulu, baru bisa dibagi ya. Tapi nggak apa-apa, jumlah airnya kan ketersediaannya cukup besar. Andalannya debit andalan berarti menggunakan debit andalan sungai. Kalau yang tadi debit andalan sumber. Kalau sumbernya banyak, dipilih saja yang terdekat tapi yang debitnya mencukupi. Begitu ya. Bisa di dalam kecamatan itu bisa keluar, nggak apa-apa. Kan tidak harus ya, seperti yang kasusnya Kota Malang ya. Oke. Ada pertanyaan lagi yang lain, silahkan. Kalau nanti kalian datanya bukan dapat data primer, sekunder yang dari misalnya ya, mungkin ada yang saudaranya kerja di PDAM ya, bisa mendapatkan data itu. Atau kalau tidak dari jurnal, dari internet, silahkan. Tapi tolong referensinya dicantumkan ya, datanya dari mana nanti. Kalau data penduduk dan lain sebagainya dari BPS jelas ada ya. Misalnya Malang dalam angka tahun 2020, Malang dalam angka 2019. Nah, dicari itu data penduduknya ada, jumlah penduduk, termasuk data bangunan bisnis. Nanti di breakdown sampai tingkat kecamatan itu. Nah, nanti dibagi aja. Ya tentunya kalau tidak kita breakdown sampai kecil lah, paling tidak berapa sih ada sekolah di kecamatan itu, berapa masjid, kemudian berapa apa namanya. Kalau area industri jelas ya, seperti SIR ya, Surabaya Industri Rungkut itu jelas. Itu kan satu kecamatan ya, Rungkut itu. Di satu desa, dalam satu kecamatan ada area besar. Oke? Jelas ya? Untuk tugas awalnya simpel dulu lah. Peta wilayah sama data penduduk. Minimal 3 tahun terakhir, kalau lebih silahkan. Tahun terakhirnya silahkan didefinisikan sendiri, tapi jangan terlalu mundur ya. Mungkin 2019 ke belakang, 2020 ke belakang. Syukur-syukur kalau dapat 2021 ke belakang ya, kan lebih baik. Semakin dekat dengan yang now ya, 2022, kondisi existing yang sekarang. Yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ketua kelas seperti biasanya nanti tolong di WA-kan ya. Ini ketua kelasnya ya Pak? Iya Pak, saya Pak. Oh iya. Namamu panjang ya, Rahmat Fajar, sampai nggak kebaca ini. Oke, silakan. Setelah ini Febri langsung lanjut tadarusan lagi. Ini masih ada nggak itu kotean bangun sahur? Febri ini di mana, Feb? Halo, Feb? Wah, nge-freeze ya. Kamu tinggalnya di mana, Feb? Saya di kontrakan, Pak. Oh, di Malang sudah, oke. Fawas, di Malang juga? Sidoarjo, Pak. Oke, Sidoarjo ya. Kalau Ahmad Renjandri? Di Lumajang, Pak. Lumajang, oke. Di daerahmu masih ada bangun sahur itu, bangunkan sahur itu? Reza, Ada, Pak. masih ada Pak. ya? Nah itu kan seru ya, Brian itu mungkin ada tuh ya, ada yang pakai, kalau dulu kan pakai alat musik tradisional, sekarang hampir nggak ada. Mereka bawa pickup, pakai salon yang gede-gede atau bawa beca ya. Oke, baik, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Thank you sudah join malam hari ini. Sorry ya harus malam-malam. Nanti saya kirim ke Febri materi, baik materi maupun tugas ya. Tolong dikerjakan sesuai dengan kelompok yang sudah kalian bentuk. Oke, baik. Selamat malam. Have a nice night ya. Sampai ketemu minggu depan. Insya Allah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Selamat menikmati malam ini karena bisa Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. ya Nisa.